Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Uh, Insyaallah pada pertemuan kali ini ya, pertemuan ketiga ya, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan berkaitan dengan al-kalam ya. Ta'riful kalam, pengertian kalam menurut istilah. Dan al-kalam atau kalimat sempurna atau jumlah mufidah tidak dikatakan al-kalam kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dan 4 komponen yang sudah kita pelajari ini syarat-syarat kalam. Syarat-syarat eh, sebuah kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Jika dia dilafadzkan. Yang kedua, jika dia tersusun dengan susunan minimal 2 kata. Dan jika dia dipahami, memiliki makna. Ya, orang yang mendengarnya paham dan tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian syarat yang keempat yaitu sesuai apa yang diletakkan atau yang ditetapkan oleh ahli bahasa atau orang Arab yang fasih. Dan sudah kita sebutkan eh, contohnya. Adapun tamarin ini ya, mungkin kita jawab ini dulu ya. Ini belum sempat kemarin kita jawab ya, latihan. Tamrin pertama, dha alamat sahih, ya taruh tanda sahih di depan kalam nahwi. Ini. Dan tanda silang begitu juga ya. Tanda silang di depan yang bukan kalam. Kemudian jelaskan sebabnya. Kenapa dia bukan kalam? Ya. Tip. Mungkin ada yang bisa jawab. Ini yang pertama alif al-kitabu. Ini apakah ini kalam al-kitabu? Bukan Ustaz, Tidak ya. Alasannya karena tidak murakkab. tidak murakkab ya. Tidak tersusun dari 2 kata. Yang ba, idza bada'a darsu. Jika pelajaran telah mulai. Apakah kalam atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak Ustaz, Tidak. Alasannya? tidak mufid, Belum sempurna, belum berfaedah. Naam. tidak Ghair mufid. mufid. Tidak dipahami atau belum berfaedah ya. Yang syarat yang tidak terpenuhi padanya yaitu al-mufid, tidak dipahami, belum jelas gitu ya, belum sempurna. Karena jika seseorang mengatakan idza bada'a dars kemudian dia berhenti, maka orang yang mendengarnya masih bertanya-tanya apa kalimat setelahnya ya. Baik. Yang ke jim al-mustasyaru mu'tamanun ya. Penasehat mustasyar terpercaya. Ini apa? Mufid al-kalam atau la? Kalam Ustaz. Al-kalam ya, karena dipahami ya. Penasehat terpercaya, mu'taman.
Kemudian berikutnya tamrin yang kedua. ضع كل ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من كلمتين. Siapa yang bisa susun ini menjadi kalam? Zaidun Zaidun qaimun. Zaidun qa'imun. Ahsan. Berikutnya al-maktabah, perpustakaan. Al-maktabah Fil madrasati. fil madrasati. Ahsan. Asy-syamsu As-samsu tali'un. asy-syamsu tali'atun. Asy-syamsu ini muannas. Iya. Asy-syamsu tali'ah. Naam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Lanjut ke tamrin yang ketiga. ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من أكثر من كلمتين. Ini sama dengan yang atas ya. Al-ma, al-ma'u tahirun misalnya. Al-ma'u harun. Naam. Berikutnya yaktubu. Yaktubu aliyun ad-darsa. Naam, yaktubu aliyun ad-darsa. Lam Yaktub aliyun ad-darsa. lam yaktub aliyun ad-dars. Naam. Jadi seperti itu ya. Kita sudah bisa membedakan mana kalam dan mana bukan kalam. Baik. Nah, ini sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru berkaitan dengan aksamul kalam. Nah, aksamu al-kalam. Macam-macam kalam atau anwa'ul kalimah. Bisa kita katakan ini anwa'ul kalimah. Macam-macam kata ya. Ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu ya, bagian-bagian kalam artinya komponen kalam itu macam-macam ya. Bagian-bagian kalam itu apa saja sehingga dia menjadi kalam. Qala al-musannifu wa aqsamuhu thalathatun ya. Macam kalam itu atau macam kata itu ada 3. Ya, tidak ada sebuah kata yang jenisnya selain dari 3 ini. Pasti di antara 3 ini ya. Kalau enggak isim ya fi'il. Kalau enggak fi'il ya huruf ya. Dan tidak ada yang keempat. Dalam sebuah kata ya, kata bahasa Arab tidak keluar dari 3 jenis ini ya. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun ja'a li ma'na. Huruf yang memiliki makna tentunya. Karena huruf ada yang tidak memiliki makna ya. Tidak memiliki makna pada asalnya. Tapi di sini huruf yang memiliki makna dengan syarat ya. Karena ada huruf yang tidak memiliki makna pada asalnya ya, seperti jim misalnya. Apakah ada makna jim? Ja gitu ya, nggak ada. Sa misalnya. Ini pada asalnya nggak memiliki makna. Dan ini huruf-huruf hijaiyah ya. Tetapi yang dimaksud di sini huruf-huruf yang memiliki makna, huruful ma'ani. Tetapi dengan syarat ya, dia memiliki makna dengan syarat ya. Nanti kita akan jelaskan. Kita baca Asy-Syarhu, berkata Syekh Malik ya. Ini pensyarah kitab ini, penulis kitab ini Al-Mumti' ini Syekh Malik. Naam, Asy-Syarhu بين المصنف رحمه الله تعالى أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامها
la takhruj an wahidin min thalathati asya. Musannif ya, yaitu Ibnu Ajurrum menjelaskan bahwasanya lafaz-lafaz bahasa Arab ya, kata-kata ya, lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab ini fi kalamiha, dalam mereka berucap ya, dalam mereka berbicara, la takhruj an wahidin min thalathati asya, tidak keluar dari salah satu dari yang tiga ya, tidak keluar dari yang tiga tadi. Imma isim ya, kalau enggak kata tersebut atau lafaz tersebut itu isim, kalau enggak isim ya fi'il, atau kalau enggak fi'il ya huruf ya, tidak keluar dari tiga jenis kata tersebut. Hatta huna wadih insyaallah. Wadih ya insyaallah. Taib. Berikutnya kita jelaskan satu persatu. Fal ismu, maka isim itu ta'rifuhu, pengertiannya adalah huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Sebuah kata yang menunjukkan suatu makna ya. Jadi kata ini memiliki makna fi nafsiha, pada kata tersebut ya, pada diri kata tersebut memiliki makna. Walam taqtarin bi zaman, dan tidak ada hubungannya dengan zaman, dengan waktu. Tidak ada keterkaitan dengan waktu, baik waktu lampau, waktu sekarang ya, atau waktu akan datang. Tidak ada kaitannya. Jadi isim itu sebuah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya isim itu ya. Contohnya misaluhu Zaidun. Zaid artinya ya Zaid, nama orang ya, Zaid. Yang kedua Farasun. Faras kuda ya. Jelas ini kuda. Yang ke yang berikutnya usfur. Usfur ini sejenis burung ya, usfur burung. Kemudian berikutnya zahratun ya, bunga zahrah. Ya, kemudian berikutnya baitun. Baitun yaitu rumah ya, rumah. Berikutnya zaka. Zakaun, kepintaran, kecerdasan ya. Ini contoh-contoh yang beliau datangkan oleh Syekh Malik. Kemudian kata beliau, fakullu wahidin min hadhil alfaz ya. Dan setiap ya dari lafaz-lafaz ini, dari kata-kata ini, yadullu ala ma'nan, memiliki makna. Zaid memiliki makna yaitu nama orang. Faras kuda ya. Usfur burung, zahra bunga dan seterusnya. Memiliki makna yufhamu min nafsil kalimah, yang dipahami ya dari kata tersebut. Dipahami maksudnya, maknanya dipahami. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsus. Dan makna ya di sebagian lafaz atau kata-kata ini ada yang menunjukkan li syai'in mahsus, ya, menunjukkan sesuatu yang kasat mata ya, yang bisa dilihat ya, seperti Zaid ini bisa dilihat.
Faras kuda bisa dilihat. Ini syai mahsus, sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa dipegang ya. Bi ayyakuna dzata insanin ya, seperti seorang manusia seperti Zaid ya. Au hayawan atau seperti hewan ya. Seperti contoh tadi apa? Kuda, faras. Seperti tayrin ya, burung, usfur ya. Au nabat kazahra atau yang jenisnya tumbuhan seperti bunga. Au jamadin kabait atau sesuatu benda mati seperti rumah. Ini semua benda-benda isim-isim yang mahsus, yang kasat mata ya, yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Nah, dan isim itu juga ya dikategorikan juga sesuatu yang tidak kasat mata, yang maknawi. Au yakunu li syai'in ma'nawi, sesuatu yang maknawi yang tidak terlihat, ghair mahsus. Yudraku bil aqli kadzaka. Diketahui sesuatu itu, isim itu, bahwasanya itu isim, itu dengan akal ya. Seperti kepintaran zaka. Zaka ini isim jenisnya ya, dikategorikan isim. Walaupun kita nggak bisa pegang, nggak bisa sentuh, karena dia jenisnya maknawi, ya, ghair mahsus. Asyaraf, kemuliaan. Ini isim, dikategorikan isim. Al-ilm, ilmu. Ilmu ini isim, ya. Isim adalah satu kata yang memiliki makna pada dirinya yang dipahami oleh orang, ya, dan tidak ada kaitan dengan waktu. Nah, fa kullu kalimatin dallat ala dzatin, dan setiap kata yang menunjukkan zat, ya, sesuatu zat ya, yang bisa dilihat, bisa dipegang. Au ma'nan, atau menunjukkan satu makna ya. Walam taktarin, dan tidak berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Fahya ismun, itulah yang namanya isim. Odah, makna isim jelas ya. Jadi isim ini eh, sesuatu yang memiliki makna yang tidak ada kaitan dengan zaman. Baik itu yang mahsus, yang kasat mata, ataupun yang tidak kasat mata. Wadah ada? Jelas ya insyaallah. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Lanjut ke al-fi'l. Wal fi'lu ta'rifuhu, pengertiannya. Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizaman. Suatu kata yang menunjukkan padanya itu satu makna. Yang menunjukkan pada dirinya itu ada maknanya. Berarti sesuatu yang tidak ada maknanya itu bukan isim dan bukan fi'il. Ya. Jadi fi'il atau isim sesuatu yang memiliki makna yang dipahami. Ya. Adapun fi'il ini waqtaranat bizaman. Nah, ini bedanya dengan isim ya. Adapun fi'il dia berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan waktu. Ada kaitannya dengan waktu lampau, waktu yang sedang berjalan atau akan datang. Nah, oleh karena itu di antara pembagian fi'il ya dari sisi zaman itu ada fi'il madhi, mudhari' dan amr. Fi'il madhi fi'il yang menunjukkan lampau ya, perbuatan yang sudah terjadi. Fi'il mudhari' fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi ya. Dan fi'il amr fi'il yang menunjukkan perintah untuk melakukan suatu perbuatan, artinya
perbuatan itu akan terjadi. Baik. Kita lanjut. Fakullu wahidin min hadhihi al-alfaz, ya, setiap dari kata-kata ini yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Semuanya ini menunjukkan memiliki makna. Ya. Semua ini memiliki makna. Qama, dia telah berdiri. Yaqumu, dia sedang berdiri. Kum, berdirilah. Yadullu ala ma'nan fi nafsihi, ya, memiliki makna pada dirinya masing-masing. Wa huwal hadath, yaitu sesuatu yang terjadi. Hadath, yaitu terjadinya sifat berdiri. Satu pekerjaan yang namanya berdiri. Wa huwa muqtarinun bizaman, dan ini berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Faqama, seperti qama, tadullu ala hudutsil qiyam fi zaman madhi. Qama contohnya adalah sebuah fi'il yang menunjukkan terjadinya berdiri itu pada zaman yang telah lampau. Nah, wa yaqumu, dan dia berdiri, tadullu ala Naam. Wa yaqumu, dan dia berdiri, sedang berdiri, tadullu ala hudutsil qiyam fi zaman hadir atau mustaqbal. Terjadinya, ya, perbuatan berdiri itu pada zaman hadir, ya, sekarang, ya, sedang berjalan, atau mustaqbal, atau akan berjalan, akan datang. Wakum, dan berdirilah, ya. Ini menunjukkan tadullu ala talabil qiyam, menunjukkan permintaan untuk berdiri. Permintaannya untuk berdiri pada zaman akan datang, di zaman mustaqbal. Fakullu kalimatin dallat ala hadatsin, dan setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan fi zaman, ya, pada satu zaman, pada satu waktu, fahiya fi'lun, itulah yang namanya fi'il. Jadi bedanya fi'il dengan isim hanya pada waktu saja, ya. Adapun fi'il dia berkaitan dengan waktu, berhubungan dengan waktu. Kemudian berikutnya di sini Syekh memaparkan pembagian fi'il, ya. Fal fi'lu yanqasim ila thalathati aqsam. Fi'il itu dibagi menjadi 3 macam dari sisi waktu, ya. Dari sisi waktunya. Karena banyak pembagian fi'il, tapi di sini pembagian fi'il dari sisi waktu ada 3 macam. Madin, mudhari', amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il madhi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman al-madhi. Fi'il madhi adalah apa-apa yang menunjukkan satu kejadian, ya, yang terjadi pada zaman lampau, ya, fi zaman al-madhi. Mislu, seperti kataba, dia telah menulis. Safara, dia telah safar. Shalla, dia telah salat. Ketika kita katakan kataba Muhammadun ad-darsa, Muhammad telah menulis, artinya kejadian menulis itu telah berlalu. Nah, ini fi'il madhi.
Kemudian yang kedua fi'il mudhari' wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Yaitu apa-apa yang menunjukkan terjadinya sesuatu yaqa'u fi zaman al-hadir yang terjadi pada zaman sekarang, yaitu sedang berlangsung. Awil mustaqbal atau akan berlangsung, akan terjadi. Mislu seperti yaktubu, dia sedang menulis atau akan menulis ya. Yusafiru, dia sedang safar. Yusalli, dia sedang salat. Contohnya yusafiru Ahmad ila Makkah. Ahmad sedang safar ke Mekah. Berarti kejadian safarnya dia itu sedang berlangsung ya. Kemudian berikutnya amrin, fi'lu amrin, yaitu ma yadullu ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan suatu kejadian yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal, yang mana dimintai untuk terjadinya perbuatan itu pada zaman akan datang. Seperti seseorang mengatakan uktub, tulislah. Berarti yang berkata tulislah ini meminta kepada yang diajak berbicara, yang diajak ya berbicara untuk menulis sebuah tulisan ya, dan terjadinya menulis ini pada zaman akan datang. Karena ini adalah sebuah permintaan ya, agar terjadinya suatu perbuatan. Uktub, tulislah. Safir, safarlah. Salli, salatlah. Wadah insyaallah. Jelasnya insyaallah. Berikutnya yang ketiga ya, al-harf, huruf ya. Wal harfu ini di antara macam-macam kalimah atau kalam atau macam-macam kata, yaitu huruf. Wal harfu ta'rifuhu, pengertian huruf, huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, yaitu sebuah kata yang menunjukkan suatu makna, yang memiliki makna. Kapan dia memiliki makna? Seperti tadi saya sebutkan, huruf yang memiliki makna ini, kapan dia terlihat maknanya? Di sini disebutkan kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Ini syaratnya ya. Huruf yang memiliki makna akan terlihat maknanya ya, ketika dia digandengkan dengan kata yang lain. Baik itu digandengkan dengan isim ataupun dengan fi'il, sehingga dia memiliki makna. Misaluhu, contohnya lam. Kalau lam saja dia belum memiliki makna seutuhnya. Lam artinya kan belum, tidak. Fi, di, belum memiliki makna yang jelas. Hal, apakah? Apakah apa? Ya, belum jelas. Ketika digandengkan lam azhab, saya belum pergi, maka jelas, oh belum pergi. Ya. Fi, ketika digandengkan dengan isim, usalli fil masjid, saya sholat di masjid. Jelas maknanya fi, yaitu menunjukkan dzaraf makan ya, menunjukkan tempat. Wahal, apakah? Hal zahabta ila suq, ya, apakah kamu telah pergi ke pasar? Jelas hal itu pertanyaan ya, ada istifham. Jadi huruf-huruf ini dia memiliki makna dengan utuh ketika digandengkan dengan kata yang lain ya, baik itu dengan isim atau fi'il. Di sini disebutkan fukul wahidin min hadhihi al-alfaz, setiap dari lafaz-lafaz ini ya, contoh-contoh ini, harfun,
sebuah huruf yadullu ala makna, memiliki makna. Wa hadzal makna, dan makna ini yadhhar, akan terlihat fi ghairihi, ya, jika dia digandingkan dengan yang lainnya, disambungkan dengan yang lain, dengan isim atau dengan fiil, ya, digandingkan dengan kata yang lain, ya, fi ghairihi faqat, ya. Famathalan, contohnya lam, maknaha an-nafyu, lam ini menunjukkan menafikan, artinya menafikan sesuatu perbuatan. Fahadha an-nafyu la yadhhar wa yattadih, la yadhhar wa yattadih hatta tadammanaha ila ghairiha. Dan penafian ini, lam ini tidak akan jelas dan nampak sampai dia digandengkan atau dihubungkan dengan sesuatu yang lain, dengan kata yang lain. Fataqulu lam yakum zaidun. Nah, ketika lam ini digandengkan dengan yakum, dengan zaid, jelas maknanya. Lam yakum zaidun. Zaid belum berdiri. Kalau lam saja maka belum jelas, ya. Belum jelas maknanya. Fakalimatul lam dallat ala nafyi qiyami zaid. Maka kata lam, ya, huruf lam ini menunjukkan penafian atas berdirinya zaid, ya. Ketika seseorang mengatakan lam yakum zaidun, maka dinafikan atas zaid itu perbuatan berdiri. Nah, fakullu kalimatin dalat ala makna fi ghairiha fahiya harfun, dan setiap kata yang menunjukkan makna, yang memiliki makna, ya, fi ghairiha, ya, memiliki makna jika disambungkan, digandingkan dengan kata yang lain, maka itulah namanya harf. Ini syaratnya, ya. Huruf yang memiliki makna, terlihat maknanya jelas ketika dihubungkan atau digandingkan, disambungkan dengan kata yang lain. Di sini tamrin, iqra al-ayat al-Qur'aniyah al-atiyah thumma istakhrij minha thalathata asma. Bacalah ayat ini, kemudian keluarkan dari ayat-ayat ini 3 isim dan 3 fiil, wa salatu af'al, wa salatu ahruf, dan 3 huruf. Ya Allah, siapa yang mau keluarkan 3 isim? Saya Pak. Fadal, fadali. Al-Asma, Rabbu, Al-Akram, Ahsan. Al-Qadim. Masya Allah. Ini lebih 3, ya. Oh, ya. Ini itu semua isim. Walaupun kita belum pelajari tanda-tanda, ya, alamatul isim wal fi'il wal harf. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini latihan awal-awal, ya. Barakallahu fiik. Berikutnya. Eh, siapa yang bisa keluarkan istakhrij salah satu af'al? 3 fi'il. Dari Coba Ustaz. Fadal, ya. Fadal. Iqra, Naam. 'allama, Naam. ya'lam. Ya'lam. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalau huruf, 3 huruf, siapa yang bisa? Di sini ada huruf. Huruf apa ini? Boleh lagi. Alladhi, dia isim, Pak. Isim. Isim. Alladhi termasuk isim mausul. Isim mausul, ya. Wah, Ustaz. Wah, naam. Apalagi? Wah, Bi. bi, naam, bi. Jadi yang huruf itu bi, Lam. kemudian lam, ya. Naam. Kemudian apa lagi? Wah, tadi, ya. Mana? Warab, naam. Wah. So,
Barakallahu fikum.